Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. NBA Finals selalu berhasil membuat para penggemar basket terpana dalam setiap serinya. Dalam 7 pertandingan, ada banyak hal tak terduga yang dapat membuat seri final lebih seru. Inilah dia, seri-seri NBA Finals terbaik sepanjang masa. Michael Jordan telah kembali dari golf dan baseball, mendominasi NBA dengan 72 kemenangan, dan meraih 2 gelar juara secara beruntun seolah tak pernah menepi dari basket. Sulit untuk memilih seri atau momen terbaik Michael Jordan selama karirnya bermain di NBA Finals. Namun penampilan terakhirnya pada 1998 memberikan sebuah rivalitas yang apik. Berdiri di hadapan Chicago Bulls untuk menantang dinasti tersebut adalah Utah Jazz, yang dikomandoi oleh Karl Malone dan John Stockton. Ini merupakan pertemuan kedua Bulls dan Jazz di NBA Finals. Setelah setahun sebelumnya, Bulls menang dan menyajikan momen menarik seperti flu game Michael Jordan dan tembakan kemenangan Steve Kerr. Malone, Stockton, dan kawan-kawan mencoba membalaskan kekalahan tersebut. Apalagi ini adalah musim terakhir Jordan akan berseragam Bulls, musim terakhir dari dinasti tersebut. Dan rupanya, momen terakhir Jordan bersama Bulls ditutup dengan manis, lewat sebuah seri yang sangat seru menghadapi Jazz. Terutama pada game terakhir yaitu game ke-6, di mana Bulls harus bermain tanpa Scottie Pippen yang mengalami cedera punggung, dan Jazz memiliki motivasi lebih untuk menyamakan kedudukan dan memaksa diadakannya game ke-7. Dengan segala faktor menyudutkan Bulls, ada satu hal yang tidak dimiliki Jazz, yaitu Michael Jordan, yang meletakkan segala harapan di punggungnya. Siapa yang bisa lupa saat Jordan mencuri bola dari Malone yang berada dalam posisi post up, kemudian melepaskan tembakan terakhir yang memenangkan gelar ke-6 untuk Bulls. Seri yang seharusnya diperpanjang ke game ke-7 justru menjadi momen penutup yang sempurna untuk karir legendaris Jordan bersama dengan Chicago Bulls. Super Team yang dibentuk dari trade dan free agency menghadapi Super Team yang dibentuk dari draft. Kira-kira siapa yang bisa menjadi juara? Pada tahun 2013, sang juara bertahan, Miami Heat, kembali ke NBA Finals, di mana ini merupakan final ketiga kali secara beruntun semenjak mereka mendatangkan LeBron James dan Chris Bosh bergabung bersama Dwayne Wade ke Florida. Yang akan menghadapi mereka adalah San Antonio Spurs, dinasti yang mencoba menghidupkan kembali dominasinya seperti awal dekade 2000-an, dipimpin oleh trio superstar mereka, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, serta seorang two-way player berbakat, Kawhi Leonard. Bagi LeBron James, ini bukan pertama kalinya ia bertemu dengan Spurs di babak final. Ia masih mengingat bagaimana ia bersama Cleveland Cavaliers dikalahkan Spurs 0-4 pada NBA Finals 2007. LeBron memiliki motivasi balas dendam, kali ini bersama tim dengan susunan pemain yang jauh lebih baik dibandingkan 2007, namun mereka justru kalah pada game pertama yang digelar di Miami. Setelahnya, seri berjalan sangat sengit, hingga Spurs unggul 3-2 setelah game kelima, dan mengincar untuk menutup seri lebih cepat pada game ke-6 di hadapan rakyat Miami. Tim Duncan dan kawan-kawan telah unggul 3 poin ketika waktu tinggal tersisa sedikit di kuarter keempat. Spurs terlihat akan kembali merengkuh gelar juara NBA 2013. Namun Ray Allen berkata lain. Dalam sekejap, momentum pindah ke tangan Heat. Mereka menang di overtime game ke-6 dan kembali menang pada game ke-7, berhasil mempertahankan gelar juara NBA mereka. Comeback terbesar dalam sejarah NBA Finals. Cleveland Cavaliers tak hanya mencetak sejarah di NBA, namun juga memberi pesta yang tak pernah dirasakan warga Cleveland selama 5 dekade. NBA Finals 2016 merupakan tahun kedua secara beruntun Cleveland Cavaliers dan Golden State Warriors berhadapan di final. Setelah setahun sebelumnya, Stephen Curry dan kawan-kawan berhasil meraih gelar juara. Warriors yang memecahkan rekor kemenangan terbanyak di musim reguler dengan 73 kemenangan, dihadapkan dengan Cavaliers yang memiliki misi balas dendam. Skuad asuhan Steve Kerr terlihat tidak kehabisan bensin, menunjukkan mengapa mereka bisa menuliskan buku sejarah dan unggul 3-1 setelah 4 pertandingan. Dihadapkan dengan hadangan besar, Cavaliers rupanya tidak mundur, dipimpin oleh LeBron James dan Kyrie Irving yang memberikan performa legendaris pada game ke-5 dan game ke-6. Cavaliers berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Game ke-7, Warriors mencoba menutup musim yang sempurna di hadapan warga kota Oakland, dan Cavaliers berusaha menjadi tim pertama yang membalikan keadaan setelah tertinggal 1-3 di final.
Para penonton tidak dibiarkan merasa santai. Tidak ada tim yang benar-benar bisa mengambil keuntungan mutlak. Skor sama kuat jelang akhir pertandingan. LeBron melakukan blok yang pantas diingat sepanjang masa. Setelah blok tersebut, giliran Kyrie yang memberikan salah satu momen terbaik di NBA Finals, merasakan tembakan 3 angka yang membuat Cavaliers unggul. Setelah 5 dekade, akhirnya warga kota Cleveland bisa berpesta dengan gelar juara NBA. LeBron James memenuhi janjinya untuk memberikan gelar juara ke kota tempat ia dibesarkan itu, dan Cavaliers menjadi tim pertama dan satu-satunya yang berhasil membalikan keadaan setelah tertinggal 1-3. Setiap rivalitas legendaris pasti ada awal mulanya, dan NBA Finals 1984 merupakan awal dari rivalitas ikonik sepanjang sejarah NBA. Tidak mungkin kita bisa membicarakan soal seri-seri terbaik NBA Finals tanpa membicarakan soal dua rival berat ini, Los Angeles Lakers dan Boston Celtics. Dari 12 kali pertemuan mereka di partai NBA Finals, seri yang terjadi pada 1984 ini digadang-gadang sebagai yang terbaik, karena ini merupakan pertemuan pertama antara dua legenda mereka, Magic Johnson dan Larry Bird, di babak NBA Finals. Terakhir kali kedua ikon ini bertemu dalam sebuah partai final adalah ketika keduanya masih bermain di level kampus, ketika Johnson dan Michigan State mengalahkan Bird bersama Indiana State pada 1979. Selayaknya dua tim yang menempati posisi pertama di masing-masing wilayah, Lakers dan Celtics masing-masing menang 1 kali pada 2 game pertama. Dalam game ketiga, Lakers yang bermain di kandang sendiri menggila dan mendominasi jalannya pertandingan, menang dengan skor telak 137-104, memancing amarah Bird kepada rekan-rekannya di Celtics. Game keempat harus diselesaikan lewat babak overtime. Bird tak ingin lagi timnya dipermalukan seperti game sebelumnya dan mencetak double-double dengan 29 poin dan 21 rebound. Celtics menyamakan kedudukan 2-2. Game 5 dan game ke-6 kembali dimenangkan masing-masing oleh Celtics dan Lakers, sehingga seri yang sudah berlangsung sangat seru ini harus ditentukan pada game ke-7. Celtics telah unggul 14 poin terlebih dahulu pada game ke-7 ini. Namun Magic Johnson dan kawan-kawan tak tinggal diam dan terus memperkecil ketertinggalan tersebut. Lakers terlihat akan bisa melakukan comeback, hanya tertinggal 3 poin dengan 1 menit jelang laga berakhir, namun Cedric Maxwell justru mencuri momentum tersebut dari tangan Magic Johnson. Celtics akhirnya bisa mempertahankan keunggulan tersebut hingga akhirnya meraih kemenangan 111-102. Larry Bird dinobatkan sebagai Finals MVP. Dengan begitu, Celtics telah memenangkan seluruh 8 pertemuan dengan Lakers pada NBA Finals. Dan seri ini menjadi awal dari sebuah rivalitas ikonik pada era 80-an antara Bird dan Johnson. Ada lagi seri-seri terbaik di NBA Finals yang kalian ingat? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.